bersyukur buat pada pagi hari ini. Di hari pertama awal tahun 2023, kami datang lagi beribadah untuk bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada kami, umat yang telah ketebus dengan darah-Mu Tuhan. Sampai hari ini kami ada oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pantas dan layaklah kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Tuhan, mengawali tahun ini, kami datang ke hadirat Tuhan, mohon petunjuk, arahan, dan tuntunan Tuhan, agar setiap kehidupan kami ada di dalam jalan-jalan, ada dalam rancangan-Mu Tuhan. Buatlah setiap hati kami hanya berpaut kepada-Mu Tuhan, karena itulah yang menjadi kerinduan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah dunia ini tidak lagi menyilaukan hati dan pikiran kami. Dunia ini tidak menyeret kami dari rancangan Tuhan. Dunia ini dengan segala apapun yang Tuhan percayakan tidak bisa menggeser hati kami daripada kasih Tuhan. Buatlah hati kami hanya tertuju kepada-Mu. Biar firman-Mu menjadi kebenaran yang terus menuntun menolong setiap kami Tuhan. Tuhan, hati kami ada di sini. Ketika kami beribadah pada pagi hari ini, pikiran hati kami, jiwa roh kami, tubuh kami ada di sini. Karena kami tahu Tuhan ada di sini. Kehadiran Tuhan memenuhi kami di tempat ini Tuhan. Bahkan di setiap rumah-rumah di mana anak-anak-Mu dan terkoneksi dengan kami dalam ibadah ini, Tuhan memberkati kami semua. Kami terima firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami mengikat semua roh jahat, rasa setan, kuasa iblis, tipu muslihat, tipu dari setan, semua pekerjaan setan, kami tolak perintahkan kami dalam nama Yesus. Dari tempat ini, dari hidup kami, kami sedang Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau tidak bisa mengalihkan hati kami daripada Tuhan, daripada karya Kristus yang telah menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih. Dengan hormat, dengan mengasihi Tuhan, kami terima firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Semuanya diberkati kata-kata. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang berlipat. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Baik. Dalam misi Kristus. Selamat tahun baru buat kita semua. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Boleh lambaikan tangannya, lihat kita katakan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yang di rumah-rumah juga, saudara, selamat tahun baru. Yang di Pangaribuan, yang di rumah-rumah sekitar Palangkaraya dan sekitarnya dimanapun, saudara yang terkoneksi dengan kita di ibadah ini, kami menyampaikan selamat tahun baru buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, saudara, karena memang waktu kita kali ada cukup banyak untuk kesaksian dan memuji Tuhan. Mereka adalah hamba Tuhan yang diperlengkapi di Sekolah Tinggi Teologi Borneo Terang Firman, yang kita berafiliasi dengan Sekolah Tinggi Teologi Tataros Jakarta. Dan saudaraku, kita doakan mereka bisa menyelesaikan nanti perkuliahannya. Nah, ada yang program studi pendidikan agama Kristen, ada juga program studi teologi. Jadi mereka masih dalam tahap terus belajar di sela-sela waktu kesibukan mereka, karena memang kita masih bisa belajarnya secara online yang memang masih diizinkan oleh Menteri Pendidikan ya, dalam program Bloktik. Nah, itu satu keuntungan besar. Dengan kondisi seperti itu, kita masih terus bisa diperlengkapi. Dan kita berdoa mereka tidak hanya sekedar nanti gelar, tetapi kita doakan mereka juga nanti bisa berdampak dan bisa melayani pekerjaan Tuhan lebih lagi dalam Tuhan. Amin, saudara. Yang setuju katakan amin. Kita berikan aplaus dulu kepada mereka ya. Tuhan memberkati. Bagi yang masih mau menyusul, ya mungkin tahun ini silakan bergabung, karena setiap tahun kita akan menerima mahasiswa yang akan bisa bergabung dengan kita. Kalau menteri ini diganti dulu kayak baterai sudah logat itu. Ya, haleluya, haleluya. Oke, baik, saudara yang kekasih, Tuhan memberkati saudara yang sudah bergabung pada pagi ini, yang mungkin juga pertama kali akan bergabung. Tuhan Yesus memberkati.
Saya usahakan firman Tuhannya bisa kita diberkati dan juga bisa dengan waktu yang ada supaya tidak terlalu siang. Nah, sudah setengah 10 ya. Baiklah saudara, kita langsung saja Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Apakah yang Tuhan mau bagi kita pada hari-hari ini? Bahkan ketika kita mengawali tahun ini, menjalani tahun ini ke depan, saudara, kita lihat satu hal yang Tuhan minta dari kita. Coba kita baca ayat ini, saudaraku, dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Yang ketemu, saudara bisa lihat dulu Alkitabnya. Ya, saya percaya saudara melihat apa itu, melihat ayat Alkitab. Haleluya. Haleluya saudara. Jadi bukan sedang membaca yang lain, bukan sedang terkoneksi dengan yang lain, tapi saudara di sini roh jiwa tubuhnya menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Amin. Jadi saudara, ini juga termasuk nanti yang akan Tuhan soroti, karena tidak sedikit saudara di sini kita lagi ibadah ini, ya kan? Tapi ada juga yang masih asik dengan HP-nya sendiri. Dia tidak terkoneksi dengan ibadah itu. Dia asik saja. Nah, saudara, ini salah satu yang memang ditawarkan setan hari ini untuk mengalihkan ya perhatian saudara. Nah, kita di sini cuma 2 jam setengah paling lama. Kalau saudara dari rumah saudara sibuk dengan HP-nya, jangan sampai di gereja pun sibuk dengan HP. Haleluya saudaraku. Sehingga saudara di sini orang kesaksian, di sini orang mau menyampaikan sesuatu, saudara nanti pulang tidak dapat apa-apa. Bisa paham maksudnya? Amin. Karena kalau tidak di gereja lagi kita diajari, di mana kita mau dapatkan arahan untuk kita mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Di tempat lain ada satu gereja, kalau saudara masuk gereja itu HP-nya dikumpul semua di depan. Tidak boleh bawa HP di bawah belakang. Sampai dibuat begitu untuk melatih hati kita ini. Kalau memang ibadah. Kalau memang lagi kita nyembah Tuhan. Saudara, kita datang di sini menyembah Tuhan, lagi beribadah kepada Tuhan. Kalau kepala dinas datang atau Pak Gubernur datang, kita begitu mempersiapkan diri untuk menghormati agar kedatangannya itu layak dan kita pun layak didatangi. Ini yang kita datang ini Tuhan Raja di atas segala raja. Jangan sampai kita karena gereja karismatik lalu saudara 14, saudara tidak ada lagi rasa menghormati kehadiran Tuhan di ibadah itu, jangan sampai hilang. Rasa hormat dan gentar sama Tuhan itu jangan sampai hilang. Amin saudara. Saya kemarin ke tempat wihara, tempat orang Buddha, tempat sembahyang. Kami makan nggak bisa masuk di sini, makannya di luar. Begitulah mereka menghormati. Nah, kita di sini masih terlalu fleksibel. Tapi jangan sampai kita tidak ada lagi pengertian, pemahaman untuk hormat sama Tuhan. Gereja tradisi kita dulu, kita mau masuk itu semua diam. Benar nggak? Nggak ada yang lalu-lalang, nggak ada yang lari-lari. Semuanya tertuju sama Tuhan. Itu baik nggak? Baik. Jangan sampai saudara datang ke gereja hanya pindah tempat, tapi sebenarnya kesibukan saudara tetap pada saudara punya kesibukan sendiri. Jadi ibadah itu tidak membawa apa-apa pada kita. Jangan sampai ibadah itu tidak membawa dampak yang bisa berubah hidup kita. Nanti Tuhan ingatkan ini. Dari tadi malam pulang dari peresmian balai berkah di Makoret. Ya terus berdoa Tuhan apa yang kasih besok firman Tuhan. Satu ini aja, ayat ini aja muncul kasih Tuhan. Kita baca, sudah kita baca lagi. Yo, 91. Mazmur 91, 14 sampai 16. Ayo sama-sama kita baca 2-3 ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengi
dirinya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Ini satu kalimat yang terus didengungkan Tuhan. Hatinya melekat kepadaku. Ini yang Tuhan mau di awal tahun ini, bahkan sepanjang tahun ke depan, sepanjang hidup kita mengiring Tuhan. Dan itu saya pikir ini terkoneksi juga dengan yang tadi malam saya sampaikan. Bagi Tuhan tidak sulit memberkati yang miskin jadi kaya. Bagi Tuhan tidak sulit menyembuhkan yang sakit jadi sembuh. Bagi Tuhan tidak sulit buat mujizat, tanda ajaib, tanda heran. Karena itu punya Dia. Makanya kalau saudara pun mendapat mujizat berkat luar biasa dahsyat, saudara harus tetap berkata, puji Tuhan, haji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Tapi yang menjadi persoalan penting yang menjadi pikiran Tuhan sampai sekarang ini, apakah hatiku dan hatimu tetap bisa dipegang oleh Tuhan? Ketika kau diberkati, ketika kau berhasil, ketika hidupmu mulai baik, ketika kau sembuh, ketika kau diberikan segala kasih karunia dan rahmat dengan segala kebaikan yang begitu limpah dari Tuhan, apakah Tuhan masih bisa memegang hatiku dan hatimu? Apakah masih bisa melekat hatiku dan hatimu kepada Tuhan? Dan itu yang pernah diperingatkan Tuhan kepada generasi Israel. Katakanlah firman-Mu berulang-ulang. Waktu kamu bangun, kau tidur, mau berjalan, sedang makan, ajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan generasimu, supaya ketika kamu nanti sampai tanah Kanaan yang limpah susu dan madu, rumah yang tidak kau bangun, sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun yang tidak kau tanami, dan kau mengalami kelimpahan di sana, hati-hati supaya kamu jangan lupa kepada Tuhan Allahmu yang telah melakukan itu kepadamu. Jadi masalahnya apa? Dari dulu sampai sekarang, hati. Karena hati kita bisa condong kepada yang lain. Makanya saya bilang, jangan HP itu mencondongkan hatimu atau membuat hatimu menjadi lain atau menjadi tergeser dari makasih Tuhan. Haleluya. Sampai-sampai saudara datang di gereja 2 jam ibadah, itu saudara tidak bisa connect dengan Tuhan. Tidak ada sedikit pun hatimu terbuka untuk Tuhan. Itu kan jadi masalah. Makanya Tuhan ingatkan, hati-hati. Jadi persoalan Tuhan dari dulu kepada oleh hatinya. Condong kemana hati kita? Amin, saudara. Saudara tidak perlu ragu lah masalah Tuhan memberkati, Tuhan mengangkat, Tuhan ini. Itu memang Tuhan pasti kasih. Makanya Tuhan bilang cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka ini semua akan itu gak perlu kita ragu. Tetapi setelah ditambahkan, setelah sembuh, setelah diberkati, setelah berhasil, setelah naik, setelah ditinggikan, setelah diurapi, setelah diberikan segala sesuatu yang baik, masihkah hatimu tetap condong sama Tuhan? Masihkah tetap kita mengatakan, Tuhan Engkaulah segalanya bagiku? Masihkah kita terus menaruh hormat sama Tuhan, mendahulukan Tuhan, dan tetap rendah hati untuk menghormati Tuhan? Itu jadi persoalan di pihak Tuhan sampai sekarang. Kalau soal hal-hal lahiriah ini, masalah plus minus, tidak masalah sama Tuhan. Dan itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Karena masalah surga neraka itu, masalah miskin kaya itu tidak ada hubungannya. Tadi si Tommy bilang orang miskin Lazarus, secara madani dia rusak, secara ekonomi tidak ada dia punya apa-apa yang bisa dianggapkan. Tapi dia punya hati yang terus mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Punya hati yang terus melekat sama Tuhan. Secara status sosial memang gak ada harganya dia. Sampai dia satu panganan dengan anjing orang kaya. Tapi bagi Tuhan itu
Yang penting dia bisa bersyukur dalam kondisi ini. Ada orang udah kaya nggak tahu bersyukur. Ada orang udah sangat banyak yang terima nggak tahu bersyukur, nggak tahu berterima kasih. Dan itu tanda lahir zaman. Salah satunya adalah roh yang tidak tahu berterima kasih. Mau untuk terus, mau untuk terus, mau untuk terus. Nah, saudara, hari ini Tuhan bicara mengenai hati kita. Amin. Saudara menginginkan apa yang semua yang kita inginkan di tahun ini ke depan dan tahun-tahun ke depan di dalam Tuhan, ternyata kuncinya cuma hatimu dan hatiku harus melekat kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Kamu sudah perhatikan ayat ini. Saya kutip beberapa kalimat di sini. Jikalau hatinya melekat kepada Tuhan, sungguh hatinya melekat kepada Tuhan, apa yang bisa diangkat? Diluputkan. Amin. Dari bahaya, dari hal-hal yang sulit, dari hal-hal persoalan hidup selama tahun 2023 ke depan. Apapun yang mungkin menerpa hidup kita, yang akan menimpa hidup saya dan saudara, rumah tangga, nikah, ekonomi, dan semua yang menjadi bagian kita, ada jaminan diluputkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Ini semua dicari orang sampai sekarang. Apalagi berkatnya akan dibentengi. Oh, perlindungan kita Tuhan yang Maha Kuasa. Dibentengi dari semua serangan-serangan iblis, dibentengi dari semua hal-hal yang jahat, dibentengi dari semua perusak-perusak. Setan yang selalu ingin mencuri, membunuh, membinasakan. Perlindungan kita yang sempurna apa? Bukan BPJS. Bukan asuransi jiwa. Haleluya, saudara. Kalau kau mati, dapat asuransi jiwa 1 miliar, orang yang makan, bukan kau, bukan saya. Tapi tidak salah kalau memang saudara masuk di sini. Paling tidak orang yang ditinggal tidak suka, tidak sulit. Amin. Benteng perlindungan kita buatlah Tuhan itu sendiri, yang membentengi hidup kita, rumah tangga, anak-anak kita, usaha, pekerjaan, perjalanan hidup kita, yang begitu sempurna memberikan perlindungan kepada saya dan saudara, bahkan yang dari virus-virus yang mematikan. Ini dicari orang sekarang. Sekarang orang mau bikin usaha gimana cara supaya hidupnya aman di dunia ini, supaya safety. Ternyata tidak bisa. Hanya virus corona aja datang, habis semua manusia begitu banyak mati yang tidak kelihatan. Dari mulai masyarakat yang rendah sampai orang terhormat, hanya virus yang datang. Begitulah manusia itu, banyak yang binasa. Sehelai rambut pun tidak akan jatuh kalau tidak seizin Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna kepada kita. Amin. Dibentengi. Saudara mau dibentengi Tuhan, amin. Panjang tahun ke depan, amin. Kuncinya melekat hatinya sama Tuhan. Nggak ada yang lain. Apalagi kalau berseru dijawab oleh Tuhan. Oh, betapa indahnya. Kita bilang Bapa di sorga, ya anakku, katanya. Tuhan Yesus, ya anakku. Nah, siapa yang berseru kepadaku, aku menjawab. Tapi ada ayat berkata, mengapa kau berseru-seru kepadaku, sedangkan perintahku tidak kau lakukan? Ini masalah. Lukas 6 ayat 46. Mengapa kau berseru-seru padaku, sedangkan perintah-perintahku tidak kau lakukan? Tapi ada janji Tuhan, kalau hatinya melekat kepadaku, kalau dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Jadi supaya menjawab seruan-seruan kita, mari kita selaraskan hidup kita dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Mari kita selaraskan perjalanan hidup ini dengan seluruh yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Jangan melenceng ke kiri dan ke kanan. Dijawab.
Dan jawaban Tuhan selalu tepat waktu, tidak pernah terlambat. Dan kalau dia menjawab lebih dari yang kita pikirkan, dia bisa buat kepada saya dan saudara. Itulah Tuhan yang begitu baik kepada kita. Ya Allah saudara dan saya, tahun ini ke depan semakin banyak seruan-seruan kita yang dijawab Tuhan. Saya mau tanya saudara, apakah siapa di antara saudara yang ada doa yang dijawab Tuhan tahun 2022? Coba angkat tangan. Oh banyak ya. Kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan itu. Haleluya. Memang ada yang dijawab, ada yang belum mungkin dijawab ya. Itu sudah fakta. Tapi saudara pasti tahu Tuhan Yesus Tuhan yang sangat baik. Jadi kalau kita mau rindu lebih banyak lagi, lebih dahsyat lagi Tuhan bekerja menjawab doa-doa kita. Itu tadi. Kenapa kau berseru-seru padaku, sedangkan perintahku tidak kau lakukan? Artinya semakin maksimal kita menjadi pelaku-pelaku firman, maka semakin Tuhan berkenan dan Tuhan semakin menjawab doa kita. Nah, saudara yang kasih, ini yang dicari orang sampai sekarang. Perkenanan Tuhan. Kemudian yang berikut akan Tuhan berkata, aku menyertai. Di satu ayat itu, semua disertai. Oh, luar biasa. Tadi malam saya duduk dekat jenderal aja rasanya, hebat juga jenderal ini ya, Brigjen. Dengan segala anggotanya di situ. Tapi setelah mereka mulai lagu dunia, nari-nari semua, pulanglah saya kedua. Mereka mulai menyanyi cinta satu malam, ya udahlah sama kau cinta satu malam, saya pulang duluan lah. Ya, joget-joget mereka semua tentara-tentara ya. Ada lagi unsur pimpinan Bui di samping saya. Gimana Pak Haji? Ini cocok gak sama Pak Haji nih? Kenapa Pak? Pak ya. Sudahlah kulitnya kita dulu. Kayak ini panjang mana acara buatnya nih? Disuruh nari-nari, habis kami makan dari sini, pulang. Nah mereka pasti menikmatinya. Cuma kalau kita rasanya masih sudah kurang pas. Nah, didengungkan musik cinta satu malam, lalu kita nikmati cinta satu malam. Tidak hanya, gak cocok lagi dan rasanya nggak konek memang. Sudahlah urusan yang urgent sudah selesai ya, sudah pulang. Disertai. Pak Wali Kota aja datang sini bangga kita. Lalu dia cuma sebentar datang. Tadi malam juga ada beliau. Wali Kota Palangkaraya mengadakan kunjungan sampai datang di GMA Palangkaraya dengan semua jajaran pemerintah Kota Palangkaraya. Bangga kita, senang kita. Yang hadir siapa? Cuma Pak Wali Kota. Kebersamaan dengan beliau hanya beberapa waktu saja. Bangga kita. Apalagi kalau Tuhan yang menyertai kita. Amin saudara. Apalagi kalau Tuhan. Cuma kadang-kadang kita nggak sadar itu masalahnya. Kita kurang menyadari kadang-kadang Tuhan itu menyertai. Malah lebih sangat ironis. Lebih disadarinya setan itu hadir di rumahnya. Setan itu hadir di tengah-tengah hidupnya daripada kehadiran Tuhan. Nah ini masalah. Jadi tergantung kita bagaimana menanggapi kondisi hidup kita. Saudara harus lebih yakin penyertaan Tuhan. Walaupun ada persoalan, walaupun ada kendala di depan mata, dilihat oleh mata badani. Tapi Tuhan itu lebih nyata, lebih fakta daripada perasaan kita, daripada apa yang kita lihat. Karena dia ada di seluruh keseluruhan. Dia omnipresent, dia tidak terbatas. Ada di dalam seluruh kehidupan kita. Dan tidak pernah berakhir. Disertai oleh Tuhan. Ini doa Musa waktu dia memimpin bangsa Israel. Dia enggak kalah silau dengan mukjizat, hanya arahkan tongkat ke arah laut, terbelah laut itu. Itu belum pernah sejak dunia dijadikan. Apa yang ada di tanganmu Musa? Tongkat, angkat, arahkan ke laut. Dia angkat, itu laut itu terbelah. Ketika orang Mesir mengejar mereka kembali, waktu mereka keluar dari Mesir.
Musa nggak terlalu tergiur begitu. Nanti kita lihat apa kata Musa. Apalagi tongkatnya diarahkan, disuruh cuma berkata pada bukit batu, tapi dia pukul, airnya keluar juga. Tapi dia udah emosi waktu itu. Tapi Musa, dia cuma bilang, kalau engkau tidak menyertai kami dalam perjalanan ini, lebih bagus nggak usah suruh kami pergi berangkat. Saudara lihat, berapa banyak anak-anak Tuhan mulai diberkati, lalu berkat itu membuat dia tidak lagi berlari mengasihi Tuhan. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang tadinya berdoa sungguh-sungguh, Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan begini, oke kata Tuhan diberi. Tapi ketika itu ada dalam hidupnya, seberapa banyak itu mempengaruhi kita, menahan langkah kita, atau mungkin bisa mengalihkan perhatian tujuan yang kita, sehingga kita tidak sampai lagi kepada apa yang tujuan Tuhan yang sebenarnya. Tapi Musa tidak mau. Tuhan malah berkata, kukirim malaikatku menyertai kamu dan tidak ada musuh yang terlalu hebat untuk kamu serang. Tidak akan ada bangsa manapun di negeri yang bertahan menghadap engkau. Pergilah. Tapi Musa bilang, tidak Tuhan. Kalau bukan engkau yang menyertai kami dalam perjalanan ini, lebih bagus kami tidak berangkat. Engkau harus bersama kami. Engkau harus menyertai kami. Bukan malaikat, engkau Tuhan. Hebatnya Musa. Tidak perlu bertambah dewasa. Amin saudara. Pengikutan kita, pemahaman kita. Jangan berhenti hanya kau sudah diberkati dan mulai saudara dapat bicara Tuhan. Jangan berhenti di sini. Kau bisa diberkati, kau bisa sembuh, kau berhasil, atau kau nanti menikah punya anak laki-laki. Tapi jangan berhenti pada titik itu. Tanya Tuhan, apa lagi yang Tuhan mau? Amin. Apa yang kau mau dalam hidupku? Apa mau kau buat Tuhan? Aku mau menyenangkan engkau. Sebab tujuan kita gak ada yang lain. Untuk kemuliaan Tuhan kita diciptakan. Dari semua yang bisa dipercayakan Tuhan pada kita. Jadi jangan cuma kejar fokus yang bisa memuaskan kita secara daging dunia ini. Kesuksesan dunia ini. Itu nanti berhenti semua, tinggal pada satu ketika itu nggak kita bawa semua. Jadi jangan sampai itu mengalihkan perhatian kita, mengurangi kasih kita, atau mengalihkan fokus kita kepada Tuhan. Amin saudara. Tadi kuliah, oke kuliah berhasil. Lalu kerja, oke kerja berhasil. Tapi setelah kerja, masihkah seperti dulu dia menjalankan? Masihkah seperti dulu dia merindukan Tuhan? Apakah pekerjaan itu sudah mulai mengganggu hati? Apakah mungkin uang yang dia dapat dari pekerjaan itu sudah mulai membelokkan hatinya dari mengasihi Tuhan? Awak tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yakin dengan masa depannya di dalam Tuhan, bahkan mengenai apa yang dipercayakan Tuhan, tidak sulit dia mengembalikan milik Tuhan. Tapi setelah dibawa Tuhan diberkati, apakah itu masih bisa dipercaya Tuhan dari kita? Waktu-waktu kita, kesederhanaan kita, kerendahan hati kita, ketaatan kita, ketulusan kita, ini yang perlu dijaga. Makanya Amsal itu bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Amsal 43. Amin. Hatinya melekat kepadaku, lihat semua berkat yang disediakan, kehidupan. Haleluya saudaraku. Dilumpuhkan, dibentengi, dijawab, disertai. Itu semua berkat kehidupan. Mengikut kita. Bahkan lebih lagi, dimuliakan. Oh, haleluya. Jadi saudara, gak usah memuliakan diri sendiri. Nanti biar Tuhan yang memuliakan. Amin. Orang gak mengakuinya, biar Tuhan mengakuinya. Orang gak memuji saudara, biar Tuhan yang memuji kita. Ya, saudara. Masih banyak orang mencari hormat manusia sampai sekarang. Itu yang dikerjakan ahli waris ahli Taurat.
Karena mereka lebih mencari hormat manusia daripada hormat dari Allah. Mau menyenangkan hati manusia daripada menyenangkan hati Tuhan. Itu nggak bisa dipungkiri. Sampai sekarang pun itu masih bisa terjadi dalam gereja, dalam hidup anak-anak Tuhan. Tapi latihlah hati kita. Amin saudaraku. Latih hati kita. Dimuliakan Tuhan itu luar biasa. Tuhan yang muliakan, Tuhan yang angkat, Tuhan yang percayakan. Saya kemarin ini cerita sedikit lah. Mungkin itu nggak terlalu, tapi saya pernah dulu iya tuh ya, Tuhan juga yang begini. Saya yang diatur di Ekonomi itu kemarin mengenai acara setahun itu. Waktu saya datang saya lihat yang diundang itu perwakilan Islam 2, perwakilan Kristen 1, Hindu Buddha satu dari perguruan tinggi. Jadi saya nggak ada hitungan di situ. Ada suratnya masing-masing ditujukan ke namanya. Tapi biasanya datang-datang isi absen, ngomong ada cerita yang memang harus dibicarakan. Tiba-tiba ada undangan khusus untuk Pak Ketua Provinsi Pembukaan Kiai. Jadi mereka ini sudah dapat upload, bilang Pak Ketua, saya tidak bisa. Cari unsur pimpinan yang lain, siapa yang bisa menggantikan saya. Orang Kristen, wakil sudah ada namanya, itu memang dia wakil, dari ketua. Yang bagian yang lain sudah, cuma satu dari Hindu Bali. Dia sudah tua, profesor. Dia bilang, aku kalau malam nggak bisa, aku sudah nggak lihat, aku kalau nggak ada orang ngantar juga susah saya, jadi saya nggak bisa. Lalu ada Pak Ketua, kalau begitu kasih sama Pak Pendeta Raja Bubuk saja, dia yang mewakili saya. Padahal yang mau ke sana itu wakil ada, harusnya kan wakil, mewakili dia. Harusnya wakil, kalau ketua ada wakil otomatis kan. Tapi karena wakil tadi sudah dibuat dari perwakilan Kristen, jadi sebenarnya saya tidak ada masuk kategori di situ. Baru mereka serba salah. Gimana ya? Ini kan harusnya ketua nggak ada, ya unsur pimpinan. Tapi mereka sudah juga ada di situ Pak. Ya nggak mungkin juga. Ya sudah gimana? Kata apa rekomendasi Pak itu gimana? Itu rekomendasi Pak itu katanya Pak Pendeta Raja Bubuk yang ini. Oh ya, buatlah kalau begitu. Jadi saya tidak cari, saya tidak ini juga, tapi dipercayakan. Dan itu datang sendiri, kita enggak juga mencari-cari. Saya pikir beginilah caranya memuliakan, dimuliakan. Ya. Jadi saya datang ke situ sebagai mewakili pimpinan KOP, ketua KOP. Mereka juga ada wakilnya, ada pimpinan juga ada. Jadi saya pikir, kok saya lebih istimewa dibuat daripada manusia. Sebenarnya mereka ini harus jadi gitu ya. Tapi dalam kondisi undangan itu, ya memang saya duduknya di depan. Ada teman saya yang tadi nama-namanya juga tuh di belakang sana dia dibuat duduk. Cuma saya lihat Pak, saya salam juga dia, Pak izin ya, saya duduk di depan dulu. Ya. Saya pikir itu masalah kecil ya. Tapi begitulah cara Tuhan itu memberikan kemuliaan. Ya saya mengikuti prosedur lah, protokol saya pakai peci, saya pakai pin, saya pakai jas, datang sana disambut. Mewakili satu organisasi. Nah, saudara, biarkan Tuhan memuliakan saudara. Amin. Pengangkatan peninggian itu datangnya dari Tuhan. Mau sama-sama ngotot. Kalau merasa ditindas, sudah berkati aja dia. Kalau merasa dirugikan, berkati aja dia. Supaya Tuhan jamah dia bisa berubah dan Tuhan pasti bela saudara. Dimuliakan. Tepat waktunya, tidak terlambat Tuhan. Dan yang terakhir, diberikan panjang umur.
kenyangkan dia dengan panjang umur. Siapa yang mau panjang umur di sini? Umur badani, umur rohani, umur pelayanan, umur pernikahan, umur usaha, umur bisnisnya, umur semua dipanjangkan. Jadi bukan hanya panjang umur badani, umur semua dipanjangkan Tuhan. Ini kan dicari orang sampai sekarang. Amin saudara. Dicari orang sampai sekarang. Mau panjang, mau panjang, mau panjang. Tapi rupanya rahasianya cuma itu, melekat sama Tuhan hatinya. Bahkan satu lagi, diselamatkan. Perlihatkan kepadanya keselamatan yang daripada. Jadi di bumi pun diberikan Tuhan. Sampai akhirat nanti Yesus datang juga dia diselamatkan. Lengkap semua di sini. Amin saudara. Nggak ada yang tertinggal. Hanya kuncinya apa? Melekat hatinya sama Tuhan. Amin. Jadi bisa. Itu tergantung bagaimana respon kita. Kejadian 6 itu ayat 26 bilang, kenapa itu Sodom, bukan Sodom, air bah kata. Di situ ditulis kecenderungan hati mereka membuahkan kejahatan semata-mata. Hatinya cenderung melakukan hal yang jahat, bukan melekat sama Tuhan. Hanya Nuh yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh tidak mengikuti dosa pada zamannya waktu itu. Hatinya diarahkan pada Tuhan. Daud, orang yang diakui Tuhan, aku menemui orang yang berkenan kepada-Nya dan yang melakukan kehendak-Mu pada masa, pada zaman. Daud bilang, condongkan hatiku pada hukum-hukum-Mu, bukan kepada laba. Amin saudara. Mazmur 119 ayat 36 itu ditulis. Mazmur 119 ayat 36. Condongkanlah hatiku kepada hukum-Mu, bukan kepada laba. Nah, saudara yang kekasih, ini menjadi perhatian kita. Daud kenapa dikatakan berkenan? Karena memang dia terus belajar mencondongkan hatinya. Jadi nggak ada berhala di hati. Kalau HP aja jadi berhala, aduh, ya jangan murah kali Tuhan itu kita bikin harganya, amin. Kalau cuma mobilnya jadi berhala sama kita, kok rendah sekali Tuhan itu kita buat. Atau apalah di dunia ini mungkin gelarkah atau apakah keberhasilan kita. Lalu itu membelokkan hati kita dari Tuhan, mengubah kita untuk tidak lagi mengasihi Tuhan. Itu artinya kita telah merendahkan semua karya Tuhan dalam hidup kita. Jangan anggap Tuhan hanya sebatas itu. Maka kejarlah perkenanan Tuhan. Ya, itu masanya zaman Nuh, kecenderungan hati menyakiti. Sampai Tuhan itu bilang, aku menyesal menjadikan manusia dan dia musnahkan dengan air bah. Tuhan itu bisa nyesal. Sebal dia oleh manusia waktu itu. Karena semua manusia itu kecenderungan hati mereka itu hanya bikin dosa, bikin menyakiti hati Tuhan. Tidak ada satu pun yang berpikir bagaimana saya bisa memuliakan Tuhan. Tidak ada. Hanya Nuh dan sekeluarga. Lalu Tuhan musnahkan, habiskan rencana Tuhan. Daud, orang yang telah berhasil, condongkan hatiku kepada Tuhan. Amin. Siapa lagi? Anaknya siapa? Salomo. Hebat dia awalnya kan, luar biasa diberkati, mulia, agung. Semua raja-raja tunduk sama dia. Kasih itu penting. Istri semua, hampir seluruh dunia waktu itu datang membawa persembahan sama si Salomo. Tapi akhirnya hidupnya ini, hatinya itu gak tetap mengasihi Tuhan. Hatinya berubah. Coba kita lihat, ini ayat terakhir. 1 Raja-Raja 11. 1 Raja-Raja 11. Ayat 4 sampai 6. Ya, kita baca.
1 Raja-Raja 11 ayat 4 sampai 6. 2 ayat 4, 2, 3 ya. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut pada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkol, dewa menjijikan sembah Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Lihat, makanya saya bilang, gak usah silau masalah hal-hal dunia. Itu enggak masalah sama Tuhan, karena Dia yang punya. Kalau saudara minta dikasih. Tapi yang sering menjadi persoalan Tuhan sampai kita sekarang, hatimu dan hatiku harus tetap bisa dipegang sama Tuhan, bisa dikendalikan. Dia menjadi raja pemerintah dalam hidup. Lihat ini, orang yang begitu awalnya mengasihi Tuhan, begitu hebat, begitu berhasil, begitu sukses, begitu mulia, agung, dan berpengaruh di dunia. Apa akhirnya? Pada akhirnya hatinya awalnya itu istri-istrinya, perhatikan, istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada Allah lain. Lalu lama-lama hatinya pun, hati si Salomo jadi condong juga, karena dia mau berusaha menyenangkan istri-istrinya. Nah, ini istri yang penolong, jangan penolong. Ini penting saya ingatkan. Kalau masa muda dia sudah melayani, dia sudah bertumbuh, dia sudah ini. Lalu kalau menikah, habis semua, nggak ada lagi bikin apa-apa. Berarti surut. Siapa yang membuat hatinya condong kepada yang lain? Ini istri-istri Salomo. Karena memang istri Salomo tidak rohani. Istri Salomo itu orang dari Kanaan semua, orang penyembah berhala, dewa-dewa semua. Cantik memang pasti. Cantik secara mata badani. Tapi pandangan badani yang melihatnya cantik, tapi Tuhan melihatnya enggak cantik. Karena yang dilihat Tuhan bukanlah yang kelihatan, badan yang kelihatan, tapi Tuhan melihat itu, kata Firman. Gak salah cantik badan, tapi lebih lagi cantik badan, cantik hati. Nah, ini laki-laki. Jangan sampai nanti pacar-pacar, istri-istri atau suami-suami kita mencondongkan hati kita lenceng dari Tuhan. Ini terjadi. Dan ini orang yang dekat dengan Tuhan, keturunan orang benar yang begitu mengasihi Tuhan. Bapaknya disebut berkenan kepada Allah. Apa yang kurang? Dan anaknya adalah Salomo. Bisa dilecehkan, bisa diarahkan kepada yang lain, dibelokkan. Saya berdoa tidak ada kita di sini seperti itu. Amin, saudara. Jangan dibelokkan oleh istri kita, jangan dibelokkan oleh suami kita, jangan dibelokkan oleh harta benda kekayaan kita, jangan dialihkan dari kita mengasihi Tuhan. Karena semuanya itu hanya fasilitas, titipan kepercayaan, dan itu kiranya Tuhan mau membawa kita lebih maksimal di dalam Tuhan. Maka cari yang rohani, cari yang satu tujuan. Kalau mau dibawa satu tujuan, puji Tuhan. Amin. Lanjutkan, agendakan. Kalau rasa-rasanya memang sudah pas, gak usah lama-lama lagi. Jangan lagi terjadi putus sambung. Haleluya. Saya dulu sama ibu ini ketemu langsung bicara pernikahan. Ngomong ketemu, kapan kita menikah? Kita langsung, dan kita rencanakan. Dan tepat seperti yang kami rencanakan itu terjadi. Tanggalnya, bulannya, itu dia kita sama Tuhan. Dan itu semua disetujui. Haleluya, saudara. Nah, karena yang kita cari itu apa lagi tuh? Bukan lagi cuma ngomong gombal-gombal anak orang. I love you, only you.
never girl like you. Tidak ada gadis seperti kamu, hanya kamu lagi mengaku seperti gadis sekarang goda-goda. Nah itu lagi rumah tangga itu rencana Tuhan. Menikah itu adalah menggenapi rencana Tuhan, amin. Jadi tanggapi positif, doakan, persiapkan, dan kalau memang sudah siap, udah lanjutkan dan terus kerjakan apa yang Tuhan mau dan setelah menikah. Karena menikah bukan tujuan akhir, menikah itu awal. Amin. Ini si Kevin ya. Mau menikah, itu nanti ada satu menikah, itu bukan akhir, itu awal. Membangun tangga rumah enak, tapi membangun rumah tangga itu gak gampang. Ada nggak saudara? Nah, kita doakan semuanya ditolak Tuhan. Jadi hari ini di awal tahun Tuhan berkata, biarlah hati kita melekat sama Tuhan. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Anda yang pertama kali hadir hari ini, coba lihat kiri kanannya, semua sudah berdatang ya. Baik. Baik, kita bersyukur. Ya, haleluya. Para yang berjalan suci boleh maju ke depan saja dengan cepat. Kita akan bersyukur. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu. Selama ku hidup, aku hidup bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Aku hidup bagimu. Aku hidup letakkan yang baru, dunia tak bisa Tuhan hidup dan
Tuhan pada awal tahun ini. Di hari pertama kami memasuki dan menjalani tahun ini ke depan ya Tuhan. Kami boleh bersyukur tuntunan-Mu adalah lewat firman Tuhan. Engkau mau sudah setiap hati kami melekat kepada-Mu Tuhan. Sebab jika hati kami melekat kepada-Mu, semua pun Kau karuniakan kepada kami dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Ini setiap hati kami, Tuhan jaga hati kami, supaya hati kami tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Kami tidak perlu dialihkan oleh hal-hal dunia ini. Kami tidak perlu dialihkan oleh karena Tuhan telah menjawab doa-doa kami. Dan mungkin banyak hal yang bisa Kau karuniakan kepada kami dalam hidup ini. Tetapi biarlah hati kami condong kepada-Mu Tuhan. Biarlah hati kami condong kepada hukum-hukum-Mu, kepada kebenaran-Mu Tuhan. Karena itulah yang akan menjamin kelangsungan hidup kami tetap ada di dalam rancangan Tuhan. Selama kami di dunia yang singkat ini, bahkan sampai Kau datang kembali kali kedua, kami semua mengasihi Tuhan. Tidak berubah kasih kami, tidak berubah cinta kami, tidak berubah kerendahan hati kami, tidak berubah ketaatan kami, tidak berubah pengikutan dan kesembuhan kami kepada Tuhan. Bahkan kiranya semakin meningkat Tuhan, semakin bertambah-tambah kasih kami kepada-Mu, karena kami semakin mengenal Engkau dan mengasihi Engkau dalam hidup ini. Terima kasih, Engkau sumber yang penting segalanya dalam hidup kami. Tidak ada sesuatu yang ada kalau bukan Kau yang mengaruniakannya kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami terus mata tertuju kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang tahun ini Engkau menyertai, Engkau mendengar seruan-seruan kami, Engkau juga menjaga kami, Engkau meluputkan kami dari hal bahaya, dari hal kematian, bahkan dari hal yang memusnahkan, dari setan yang mencuri, membunuh, membinasakan, bahkan dari semua keterbatasan kami. Tuhanlah yang menjadi perlindungan kami, Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami, Tuhan yang akan meluputkan kami. Tuhan mengenyangkan kami dengan panjang umur, memuliakan kami, dan akan memberikan keselamatan yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Kami ikat rentakan yang roh jahat, tipu dan setan, keinginan mata, keinginan daging, gangguan hidup. Kau bukan berasal dari Bapa. Kau tidak bisa membelokkan hati kami dengan Tuhan. Kau tidak bisa membuat melenceng hati kami dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Oh, roh Allah dalam kami lebih besar kuasanya dari semua roh dalam dunia ini. Firman Allah menjaga kehidupan kami agar tetap di dalam kehendak dan jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya Tuhan. Haleluya. Juga Tuhan hari ini kami akan perjamuan kudus satu meja dengan Tuhan dan terima tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus pada hari ini. Layakanlah kami semua, berkatilah kami semua dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Makin kami menghormati, menghargai karya-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami terima tubuh dan darah dalam perjamuan kudus hari ini. Haleluya. Haleluya. Silakan saudara boleh duduk, saudaraku, sambil kita bersekutu dengan